Film ini dimulai oleh seorang pemuda bernama Edmar. Ia adalah seorang pemuda pengangguran yang tinggal bersama ibunya di sebuah kampung. Hari itu Edmar merasa kesal karena saat dirinya sedang bersantai, sang ibu memaksanya untuk memperbaiki saluran air di rumah mereka. Nah, ketika menyusuri saluran air tersebut, sampailah Edmar di rumah tetangga yang memiliki kamar mandi di luar rumah. Mendengar suara gemericik dari tempat itu, Edmar pun penasaran dan melihat seorang gadis sedang mandi. Dari rasa penasarannya itu, Edmar jadi tahu kalau gadis tersebut bernama Karisma dan ia tinggal bersama pria tua kaya yang bernama Vicencio. Anehnya, meski usia mereka seperti ayah dan anak, Karisma tidak malu-malu melayani Vicencio layaknya seorang istri. Sementara itu di pasar, ibunya Edmar yang bernama Loleng mendapat kabar buruk jika dirinya dan para pedagang di sana telah ditipu oleh kolektor uang sewa. Jadi selama ini uang sewa lapak yang telah mereka bayar tidak diserahkan oleh kolektor tersebut pada sang pemilik tempat, alias uangnya dibawa lari. Loleng dan para pedagang pun berinisiatif meminta bantuan pada seorang pengacara, dan Loleng sadar ekonomi keluarganya akan jadi semakin sulit. Loleng pun menekan Edmar untuk segera bekerja. Lalu peristiwa nyasarnya Edmar ke rumah tetangga membuat pemuda itu menjadi jatuh hati pada Karisma. Suatu hari, ketika Edmar mengamati gadis itu lagi mandi, tanpa sengaja ia merobohkan dinding kamar mandi yang terbuat dari pelepah pohon. Meskipun sempat sewot karena ada yang mengganggu mandinya Karisma, kemudian malah mengajak Edmar begituan, tentu saja pemuda itu tidak menolaknya. Enak nih. Suatu pagi, ketika Karisma sedang berbelanja di pasar, ia melihat kerumunan pedagang termasuk ibunya Edmar. Dari sana ia pun mengetahui jika sekumpulan orang itu telah terkena penipuan. Sepulangnya ke rumah Karisma, ternyata telah ditunggu oleh Edmar yang ingin mengajaknya bermesraan. Namun karena saat itu Vicencio sedang rewel, Karisma lebih memilih untuk melayani pria tua itu saja di rumahnya. Edmar hanya bisa manyun karena hasratnya tidak tersalurkan. Tiba-tiba datanglah gadis sehat bernama Divine yang mengaku ada janji dengan ibunya Edmar. Ternyata diam-diam Divine ini sudah lama naksir dengan Edmar. Nah, berhubung hasratnya sudah diubun-ubun, Edmar pun memanfaatkan hal itu dan mengajak Divine bermesraan hingga ibunya pulang. Keesokan harinya, terlihat Vicencio sedang ngobrol rius dengan pengacaranya yang bernama Acosta. Saat itu, Vicencio bermaksud membuat wasiat untuk melimpahkan seluruh hartanya pada Karisma. Vicencio juga menjelaskan kalau Karisma sudah menjadi anak angkatnya semenjak gadis itu balita. Sama halnya dengan Karisma yang yatim piatu, Vicencio ini juga hidup sebatang kara. Sementara itu, di suatu waktu, Edmar dan Karisma membuat kesepakatan kalau mereka boleh bermesraan dimanapun asal jangan di rumah Vicencio. Karena selain takut ketahuan, mereka juga tidak ingin diganggu oleh pria tua itu. Nah, suatu malam, mereka melanggar kesepakatan itu dan ketahuan oleh Vicencio. Setelah Edmar kabur, Karisma langsung menggagalkan niatan Vicencio untuk mengakhiri hidupnya. Sambil berlinang air mata, Karisma mengucapkan maaf sekaligus rasa cintanya pada Vicencio. Keesokan paginya, Edmar pergi ke rumah Vicencio dan melihat pria tua itu, dan Karisma sedang tertidur. Dengan penuh rasa cemburu, malam harinya Edmar kembali ke rumah itu untuk menghabisi Vicencio. Ironisnya, setelah Edmar berhasil menuntaskan misinya, Karisma malah histeris dan menembak pemuda itu. Ia pun menangis sambil memeluk jenazah Vicencio. Keesokan paginya, diperlihatkan Edmar yang sedang terbaring di rumah sakit sambil ditemani oleh ibunya. Ibu dan anak itu terlihat menangis karena tahu Edmar akan segera dipenjara akibat menghabisi Vicencio.
Di hari yang berbeda, Loleng, ibunya Edmar, dan para pedagang pasar mendapat kabar baik kalau ada orang dermawan yang bersedia mengganti uang mereka. Dengan penuh sukacita, para pedagang itu mengucapkan terima kasih pada pengacara Acosta yang mewakili orang tersebut, dan setelah itu kita akhirnya mengetahui jika orang dermawan itu ternyata adalah Karisma. Dengan harta milik Vicencio, ia membantu para pedagang pasar dengan penampilan barunya yang lebih logis. Karisma nampaknya ingin memulai hidup baru bersama pengacara Acosta, dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menontonnya.